Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamil Umudin dengan NPM 2006037 akan menjelaskan terkait artikel jurnal yang saya resum, yaitu tentang klasifikasi. Nah, untuk autornya tersendiri yaitu Nanda Tri Haryati, Edi Surya Negara, dan Tri Basuki Kurniawan. Nah, untuk judulnya tersendiri yaitu eh, klasifikasi pemberian beasiswa berprestasi menggunakan perbandingan tiga algoritma. Nah, latar belakangnya tersendiri jurnal tersebut yaitu pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Namun, biaya pendidikan yang tinggi seringkali menjadi hambatan bagi individu yang kurang mampu secara finansial. Oleh karena itu, berbagai program beasiswa yang telah diperkenalkan oleh pemerintah, perusahaan, dan yayasan untuk memberikan bantuan keuangan kepada individu agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Salah satu program beasiswa yang ada di Indonesia yaitu bernama Program Indonesia Pintar atau disebut PIP, mana bertujuan memberikan bantuan pendidikan pada anak-anak dari keluarga, keluarga miskin, rentan miskin, dan berbagai kategori lainnya. Namun dengan banyaknya jumlah siswa yang mengajukan permohonan beasiswa dan kriteria penelitian yang kompleks, penentuan penerima beasiswa seringkali menjadi tantangan bagi sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu model prediksi yang dapat membantu dalam penentuan siswa-siswa mana yang memiliki kemungkinan besar untuk menerima beasiswa pada tahun berikutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pola dari data siswa yang menerima beasiswa dan data siswa yang tidak menerima beasiswa. Dengan menganalisis data tersebut, diharapkan dapat dibentuk suatu model prediksi yang dapat memprediksi kemungkinan seorang siswa akan menerima beasiswa pada tahun berikutnya. Penelitian ini akan membandingkan tiga algoritma klasifikasi yaitu Naive Bayes, Random Forest, dan SPM atau Super Vector Machine untuk menentukan algoritma mana yang memberikan hasil prediksi yang paling akurat. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan proses pemilihan fitur yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusannya. Dengan adanya model prediksi ini diharapkan sekolah dapat lebih efektif dalam menentukan penerima beasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya putus sekolah dan meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara finansial. Nah, untuk penelitian ini, metode penelitiannya menggunakan Knowledge Discovery in Database atau disebut KDD, yang mana ini umum digunakan dalam pemrosesan data mining. Nah, KDD tersendiri, tahapan penelitiannya seperti ini, dimulai dari pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data langsung dari tempat objek penelitian, yaitu data siswa-siswa. Kemudian yang kedua yaitu seleksi data, pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu data siswa yang mendapat beasiswa dan siswa yang tidak mendapat beasiswa. Yang ketiga yaitu pembersihan data dengan menghapus data yang tidak lengkap atau data yang memiliki kesalahan penulisan. Atau juga menggantikan data yang hilang atau salah satu dengan data yang lebih sesuai atau tepat. Kemudian ada transformasi data, yang mana tahapannya itu melakukan transformasi jika diperlukan. Nah, seperti normalisasi. Nah, normalisasi tersendiri yaitu eh, mengubah data ke dalam range antara 0 dan 1. Kemudian tahapan kelima yaitu pemisahan data atau splitting. Nah, splitting ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk data training, untuk melatih data model. Nah, yang kedua yaitu data testing untuk mengukur akurasi model yang terbentuk dari proses pelatihannya. Nah, tahapan yang keenam yaitu evaluasi algoritma, yaitu eh, membandingkan ketiga algoritma dilihat dari hasil akurasinya. Yang nantinya akan memilih salah satu algoritma yang dengan akurasi tertinggi untuk tahap selanjutnya. 7 yaitu fitur selection, melakukan pemilihan fitur yang memberikan kontribusi terbesar kepada label data atau target output. Fitur-fitur yang memiliki kontribusi besar akan dipilih untuk mempercepat proses pembentukan model dan meningkatkan akurasinya. Yang terakhir yaitu analisis dan visualisasi. Setelah fitur selection, nanti akan menganalisis hasil dari proses penelitian dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik atau visualisasi agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Nah, datasetnya ini digunakan yaitu dataset yang mengajukan beasiswa PIP di SMK Nurul Iman Palembang pada tahun angkatan dari 2018 sampai 2022. Dataset ini terdiri dari 21 fitur yang diperoleh dari pihak sekolah tersebut.
Nah, mencakup 6 jurusan yaitu AK, AP, TBSM, TKJ, TKJ 1, dan TKJ 2 untuk semua tingkatannya. Nah, total keseluruhan data yang dikumpulkan sebanyak 2.434 data. Kebaruan pada penelitian ini terletak pada perbandingan 3 algoritma klasifikasi yang berbeda untuk membantu dalam memprediksi siswa yang berhak menerima beasiswa. Kurang lebih seperti itu untuk kebaruannya. Nah, untuk hasil temuannya yaitu temukan bahwa algoritma random forest menghasilkan model dengan tingkat akurasi tertinggi mencapai 75,52%. Nah, algoritma supervector machine yaitu akurasi tertinggi kedua sebesar 59,18%, diikuti oleh terakhir Naive Bayes dengan akurasi 55,07%. Nah, ini gambar akurasi dengan cross validasi. Nah, melalui penggunaan fungsi cross-val score pada library Scalern dan pengulangan sebanyak 10 kali percobaan dilakukan cobaan untuk melihat konsistensi hasil akurasi yang diperoleh. Temukan bahwa hasil akurasi yang diperoleh dalam satu kali percobaan relatif konsisten dengan hasil akurasi yang diperoleh melalui cross validation. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing algoritma memiliki stabilitas dan keandalan yang cukup baik dalam menghasilkan akurasi yang serupa. Meskipun hasil rata-rata dari percobaan dengan algoritma random forest sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 73,55% dari percobaan sebelumnya, yang mana akurasinya sekitar 75%. Nah, terdapat satu kali percobaan yang mencapai akurasi melebihi hasil sebelumnya, yaitu sebesar 76,44%. Nah, tertinggi dalam 10 kali percobaan. Dan itu diketahui bahwa atribut atau fitur matematika tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena tidak terpilih. Hanya 7 atribut yang dipilih dari 8 atribut yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa atribut matematika tidak memiliki kontribusi atau pengaruh yang penting pada analisis atau prediksi yang dilakukan tadi. Nah, di sisi lain, atribut penghasilan terpilih sebagai satu-satunya atribut yang diperlukan atau memiliki pengaruh yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa atribut penghasilan memiliki pengaruh yang besar. Nah, dalam analisis atau prediksi yang sedang dilakukan tadi, atribut penghasilan mungkin merupakan faktor yang penting atau memiliki hubungan yang kuat dengan variabel target yang ingin diprediksi. Nah, untuk diskusi dan kesimpulannya, diskusi ini secara keseluruhan mengenai isi jurnalnya ya tadi dimulai dari proses pemodelan untuk prediksi data siswa mendapatkan beasiswa dan data yang tidak mendapatkan beasiswa. Proses pengumpulan datanya juga telah dijelaskan secara detail tadi, termasuk langkah-langkah yang dilakukan atau tahapannya untuk mendapatkan hasil akurasi dari 3 algoritma yang digunakan. Hasilnya menunjukkan jelas bahwa algoritma random forest yaitu algoritma yang baik dari algoritma yang terbaik dari 2 algoritma sebelumnya. Nah, setelah itu fitur-fitur yang paling berpengaruh yaitu fitur penghasilan, dan untuk fitur yang paling tidak berpengaruh yaitu fitur matematika. Nah, untuk kesimpulannya, secara kesimpulan penelitian ini menghasilkan 2 hal yang penting, yaitu pertama, algoritma random forest memberikan akurasi paling tinggi dalam memprediksi penerimaan beasiswa siswa. Ini menunjukkan bahwa algoritma ini efektif dalam mengolah data dan menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Kedua, dengan menggunakan metode random forest, penelitian ini menemukan bahwa fitur penghasil adalah yang paling berpengaruh, sedangkan fitur matematika adalah paling tidak berpengaruh pada analisis atau prediksi yang tadi dilakukan. Penemuan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pembentukan model dengan mempercepatnya dan mengurangi kompleksitasnya. Dengan demikian, penggunaan fitur-fitur paling berpengaruh dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi model prediksi beasiswa siswa. Nah, ini jurnalnya direferensikan. Kurang lebih seperti itu resume artikel terkait klasifikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.